Bab 477. Gadis super jenius. Seorang wanita muncul di depan warrior Yang, dan wanita itu adalah Vero Ding yang telah melarikan diri dengan jimat teleportasi acak sebelumnya. Faktanya, apa yang digunakan wanita itu bukanlah jimat teleportasi acak sama sekali, melainkan jimat tembus pandang. Jimat tembus pandang ini hanya pernah dibaca warrior yang di beberapa buku milik Sandilin, tetapi dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Dia tidak menyangka akan melihatnya di tempat ini. Apalagi tingkat jimat tembus pandang lawan tampaknya tidak rendah, setidaknya di atas kelas menengah, jika tidak mungkin mengelabui wanita ular. Kamu adalah Master Rune. Vero Ding memandang warrior Yang, dia masih memegang jimat di tangannya, dan berkata, hanya Master Rune yang dapat melihat perbedaan antara jimat tembus pandang ini dan jimat teleportasi acak. Dilihat dari gaya pakaianmu, kamu bukan dari Laut Ribuan Iblis, kamu seharusnya datang dari wilayah selatan atau kota kuno, tujuannya seharusnya bukan Laut Ribuan Iblis, tetapi untuk pergi ke wilayah tengah, kan? Super jenius. Kelopak mata warrior yang berkedut, wanita ini benar-benar super cerdas, dia menebak asal dan tujuan yang akan dia tuju dengan cara ini. Kebijaksanaan wanita ini benar-benar tidak di bawah Lestikin. Jiwa pedang tingkat 8, menangkis alam bangsawan dengan kekuatan alam spiritual, di wilayah selatan hanya satu orang yang bisa melakukannya, yaitu Kaisar Pedang. Kamu seharusnya Kaisar Pedang warrior Yang, kan? Kata Vero Ding lagi. Terkadang terlalu pintar, itu bukan hal yang baik. Warrior yang menyipitkan matanya, wanita di depannya terlalu pintar, membuatnya sedikit takut. Vero Ding tersenyum sedikit dan berkata, kita seharusnya bisa berteman karena kita memiliki musuh yang sama. Musuh yang sama. Warrior yang mengerutkan kening dan bertanya. Vero Ding berjalan perlahan ke depan warrior Yang dan berkata, aku memeriksa kamu dan aku tahu beberapa hal tentang kamu. Kamu pergi ke wilayah tengah kali ini, jika tebakanku benar, kamu seharusnya ingin menghentikan Julian Luo dari mendapatkan gambar alam semesta, kan? Cahaya pedang menyala, dan pedang Kongsun milik warrior yang melintang di leher Vero Ding, tapi tidak ada ekspresi ketakutan di wajah Vero Ding. Sebaliknya, ada senyum di wajahnya, tapi wajahnya terlalu pucat, dan senyum itu tampak cukup aneh. Sudah menyelidiki aku. Nona Ding, sepertinya aku tidak mengenal kamu. Wanita di depannya ini membuat warrior yang merasakan sedikit bahaya, yang agak lucu, karena dia hanya perlu sedikit mengayunkan tangannya untuk menebas kepala wanita di depannya, tapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa waspada pada wanita ini. Apakah kamu harus berbicara denganku seperti ini? Vero Ding memandang warrior Yang, seolah-olah percakapan antar teman, suaranya sangat tenang. Warrior Yang dan dia saling memandang satu sama lain, lalu menyimpan pedang Kongsun, dan berkata, Nona Ding bisa menjawab pertanyaanku sekarang, kan? Jangan bilang bahwa reputasiku telah menyebar ke Laut Ribuan Iblis. Sejak Raja Manusia menghancurkan mantra pembatas wilayah antara wilayah selatan dan wilayah tengah, aku penasaran, jadi aku pergi ke wilayah selatan dan tiba di wilayah selatan. Seluruh wilayah selatan telah menyebarkan berbagai legenda Tuan Muda Yang. Karena keingintahuan aku memperoleh informasi Tuan Muda Yang lewat kenalan. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu langsung sekarang. Kata Vero Ding. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa aku akan pergi ke wilayah tengah untuk menghentikan Julian Luo itu? Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Karena aku juga menyelidiki Julian Luo. Vero Ding berkata, jika Raja Manusia ingin menyatukan wilayah selatan, dia harus mendapatkan gambar alam semesta,
karena dengan gambar alam semesta, dia dapat menyatukan seluruh dunia manusia lebih cepat. Tuan muda yang bermusuhan dengannya, jadi tentu saja tidak akan membiarkannya mendapatkan gambar alam semesta. Sekarang tuan muda yang ada di sini, dan mau pergi ke laut ribuan iblis lagi, jadi. Berbicara tentang ini, Pharaoh Ding tersenyum sedikit, tidak bicara lagi. Warrior yang terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, Nona Ding bilang kita memiliki musuh yang sama, apa artinya? Kita pergi ke Bukit Sunyi untuk berbicara, karena tidak lama lagi Sekte Iblis Langit dan yang lainnya akan muncul di sini. Bagaimana? Pharaoh Ding tersenyum. Warrior yang berkata, Nona Ding tidak mendengar bahwa wanita ular itu berkata bahwa ada monster hitam alam bangsawan di Bukit Sunyi. Dengan tuan muda yang di sini, apakah aku masih perlu takut dengan monster hitam? Pharaoh Ding mengerjapkan mata. Warrior yang. Tak lama setelah Warrior yang dan Pharaoh Ding pergi, 3 orang setengah baya dan wanita ular barusan muncul di lapangan. Mereka pergi. Seorang pria setengah baya sebagai pemimpin melihat sekeliling, lalu menatap wanita ular dan berkata, Ular, orang itu benar-benar jiwa pedang tingkat 8, dan memegang senjata dao. Kakak, apakah mungkin aku membohongimu? Wanita ular berkata dengan sedikit tidak senang atas kecurigaan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu memandang dengan serius dan berkata, kalau begitu seharusnya benar, orang ini seharusnya kaisar pedang wilayah selatan, seluruh wilayah selatan, hanya dia yang mengerti jiwa pedang tingkat 8, dan memegang pedang Kongsun dari si pengembara. Tanpa diduga, dia datang ke laut ribuan iblis, tapi aku tidak tahu mengapa ketua sekte ingin kita memperhatikannya. Ih, ketua sekte sekarang sedang bertapa, kalau tidak, semuanya akan beres. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata wanita ular. Kembali ke sekte, tunggu ketua sekte keluar pertapaan. Ih, sayang sekali. Kalau tidak, jika berhasil menangkap dia, Yodo Ding pasti akan tunduk. Sekarang, tanpa sandera Pharaoh Ding ini, kita akan kehilangan kualifikasi untuk negosiasi dengan Yodo Ding. Dengan kekuatan dan momentum keluarga Ding, mereka pasti akan membalas kita dengan gila kali ini. Jadi kita harus kembali ke sekte sesegera mungkin dan menunggu ketua sekte keluar pertapaan. Pria paruh baya itu berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada yang keberatan, meskipun wanita ular sedikit tidak sudi, tetapi tidak berani menolak, dia mengangguk dan menghilang bersama mereka bertiga. Bukit Sunyi. Pada malam hari, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, menaburkan kecemerlangan perak yang samar, menutupi seluruh Bukit Sunyi dengan lapisan tipis benang perak. Di ruang terbuka, sekelompok api unggun menyala dengan tenang, wajah warrior yang dan Pharaoh Ding memerah oleh cahaya api. Tuan muda yang tidak menggunakan pedang, tetapi memilih untuk berjalan, ingin menghindari seseorang, kan? Kata Pharaoh Ding. Jawab dulu pertanyaan aku sebelumnya. Mengapa Nona Ding mengatakan bahwa kita memiliki musuh yang sama? Mungkinkah keluarga Nona Ding dan Julian Luo juga memiliki dendam? Kata warrior yang. Wanita ini terlalu pintar, hingga dia malu dengan kecerdasannya. Mengapa? Karena di depan wanita ini, dia merasa seolah tidak punya rahasia. Pharaoh Ding tersenyum kecil dan berkata, laut ribuan iblis, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, di antaranya, 4 sekte besar, sekte iblis langit, sekte Changlan, sekte Nebula, dan sekte Senji adalah yang terkuat, karena mereka memiliki banyak pulau bawahan, dan ketua sekte mereka adalah Master Alam Kaisar. Namun, di laut ribuan iblis ini, yang terkuat adalah keluarga Ding aku,
karena keluarga Ding aku memiliki 3 master alam kaisar, dan menguasai seluruh kapal laut ribuan iblis dan 60% nadi spiritual di seluruh laut ribuan iblis. Dapat dikatakan bahwa di laut ribuan iblis, sekte-sekte ini harus memandang wajah keluarga Ding kami. Namun, keluarga Ding kami tidak pernah bertindak secara ekstrim. Nadi spiritual yang tersisa dan beberapa pulau diserahkan kepada sekte-sekte ini untuk dipergunakan sesuka hati, dan tidak menghentikan mereka. Karena itu, selama 100 tahun, keluarga Ding dan sekte-sekte ini telah berteman dengan cukup baik. Kedamaian ini tidak hancur sampai lahirnya Raja Manusia. Julian Luo sudah menyerang laut ribuan iblis. Warrior yang bertanya dengan suara berat. Pharaoh Ding mengangguk dan berkata, setelah Raja Manusia melanggar mantra pembatas wilayah, dia pertama-tama datang ke keluarga Ding kami, berharap keluarga Ding kami mau membantunya, dan menawarkan tawaran yang bagus, tapi keluarga Ding kami menolak. Kenapa? Warrior yang bertanya dengan bingung, kebangkitan Raja Manusia sudah dekat. Ada juga kerajaan Ding Han dan beberapa keluarga super di belakangnya. Keluarga Ding kamu sepertinya tidak punya alasan untuk menolaknya, kan? Karena seseorang. Pharaoh Ding berkata, orang ini memiliki budi yang besar untuk keluarga Ding kami. Dia bilang jika keluarga Ding kami bergabung dengan Julian Luo, akan ada bencana di masa depan. Oleh karena itu, dengan tidak berdaya, keluarga Ding hanya bisa menolak Julian Luo. Hanya karena kata-kata satu orang, kalian menyerah. Kata warrior yang dengan heran. Pharaoh Ding melirik warrior yang, lalu berkata, dia bukan orang biasa, tuan muda yang, seharusnya pernah dengar tentang Tino Xiao. Mulut warrior yang berkedut, kenapa dia belum pernah mendengarnya? Ini ayah mertuanya. Maksudmu Xiao? Tuan Xiao tidak mengizinkan keluarga Ding kamu berlindung pada Julian Luo itu. Warrior yang bertanya. Pharaoh Ding mengangguk, dan berkata, jika bukan karena dia, siapa yang bisa membuat keluarga Ding kami memutuskan untuk berenang melawan arus? Setelah keluarga Ding menolak Julian Luo, dia tidak membuat masalah pada saat itu, tetapi hanya mengatakan bahwa akan membiarkan keluarga Ding memikirkannya lebih lanjut. Tapi sekarang sepertinya dia sudah mulai mencari masalah. Jika tebakan aku benar, sekte seperti sekte iblis langit seharusnya sudah beralih ke Julian Luo, kalau tidak, mereka tidak akan berani untuk menyerang keluarga Ding biarpun diberi 100 kali kesempatan untuk melakukannya. Mendengar ini, warrior yang mengerti. Pada saat yang sama, ada kehangatan di hati, karena langkah Tino Xiao jelas membantunya, jika tidak, sangat mungkin keluarga Ding telah berlindung pada Julian Luo. Jika keluarga Ding ini benar-benar berlindung pada Julian Luo, maka dengan kekuatan keluarga Ding di laut ribuan iblis, jangankan menghentikan Julian Luo ini, itu juga akan menjadi pertanyaan apakah dia bisa mencapai wilayah tengah. Pastinya tuan muda yang tidak ingin seluruh laut ribuan iblis jatuh ke tangan Julian Luo itu, kan? Kata Pharaoh Ding tiba-tiba. Dengan kekuatan keluarga Ding, seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan sekte-sekte itu. Kata warrior yang. Ini benar-benar tidak sulit, tetapi jika Julian Luo membantu mereka secara diam-diam, sulit untuk mengatakannya, kata Pharaoh Ding. Ini urusan kalian. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia tahu apa yang dimaksud wanita di depannya ini, dia tidak bisa begitu saja ikut terlibat. Jika itu normal dan ada kesempatan untuk membuat masalah bagi Julian Luo itu, dia tidak keberatan membantu keluarga Ding ini. Tapi sekarang, gambar alam semesta adalah hal yang paling penting. Begitu Julian Luo mendapatkan gambar alam semesta, tidak ada artinya lagi biarpun membantu keluarga Ding menaklukkan seluruh laut ribuan iblis,
karena pihak lain dapat mengambilnya kembali kapan saja. Selain itu, meskipun dia dan Julian Luo adalah musuh bebuyutan, dia tidak ingin digunakan sebagai senjata. Apakah tuan muda yang tidak takut keluarga Ding aku berlindung pada Julian Luo? Kata Vero Ding. Warrior yang tertawa dan berkata, tentu saja aku takut, tapi memang kenapa? Apakah karena aku takut keluarga Ding kamu akan bergabung dengan Julian Luo dan aku akan bersedia digunakan sebagai penembak oleh keluarga Ding kamu? Nona Ding, kamu sangat pintar dan tahu bagaimana memahami hati orang, aku mengagumi ini. Tapi, itu tidak berarti bahwa kamu dapat memanfaatkanku setelah kamu memahami pikiran aku. Jika keluarga Ding kamu ingin berlindung pada Julian Luo, silakan. Tuan muda yang benar-benar seperti yang dikabarkan, bertindak sesuka hati. Kata Vero Ding dengan suara rendah. Paung. Pada saat ini, ada raungan tiba-tiba dari kejauhan gunung yang sunyi, dan kemudian seluruh tanah bergetar hebat, seolah-olah akan terbelah. Ini adalah monster beruang dari keluarga Ding aku. Master dari keluarga Ding aku telah tiba. Vero Ding berkata dengan lembut, tetapi keseriusan melintas di matanya. Bersambung.